Berikut kita ikuti info sepekan. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Basarnas Surabaya menggelar simulasi penyelamatan korban kecelakaan laut di perairan Pantai Slopeng, Kabupaten Sumeneb. Angka atau prevalensi stunting di Kabupaten Pamekasan pada tahun 2023 naik menjadi 25,1% dari tahun sebelumnya 8,1%. Guru ASN di 6 desa Kepulauan Sepekan menerima tunjangan khusus dari Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Mendikbudristek Nadiem Makarim. Seluruh informasi peristiwa politik, ekonomi, sosial, dan budaya di Madura tersebut kami rangkum dalam Info Sepekan edisi 12 Mei 2024 bersama saya, Familia. Komisi Pemilihan Umum KPU Sumeneb membentuk tim helpdesk untuk melayani masyarakat atau tim yang akan berkonsultasi atau meminta informasi terkait dengan calon perseorangan pada pemilihan kepala dan wakil kepala daerah Pilkada 2024. Pencalonan Bupati Wakil Bupati di jalur perorangan mulai dibuka KPU sejak tanggal 8 hingga 12 Mei 2024. Komisioner KPU Sumeneb Divisi Teknis Penyelenggaraan DEKI Prasetya Utama mengatakan, helpdesk dibentuk untuk memudahkan informasi bagi figur calon perseorangan atau timnya terkait syarat dan semua yang berkaitan dengan calon perseorangan. Layanan konsultasi pencalonan perorangan tersebut dibuka setiap hari kerja di kantor KPU Kabupaten Sumeneb. Ya, KPU sejak tanggal 5 kemarin juga sudah menyiapkan layanan helpdesk terkait dengan calon bakal pasangan calon yang akan berkontestasi melalui jalur perseorangan itu. Ya, sampai saat ini masih belum ada yang berkonsultasi terkait dengan bakal pasangan calon perseorangan itu. Tapi kami tetap menyiapkan layanan itu. Lebih lanjut, DEKI menyebutkan sesuai aturan untuk maju sebagai calon perseorangan di Pilkada Sumeneb harus mengantongi minimal 65.786 dukungan yang tersebar di 14 kecamatan dari 27 kecamatan. Bawaslu Kabupaten Pamekasan telah melakukan evaluasi terhadap 39 panitia pengawas pemilu Kecamatan Panwascam yang terlibat dalam pemilu 2024 lalu. Hasilnya 13 orang dinyatakan tereliminasi pada perekrutan Panwascam untuk Pilkada 2024. Koordinator Divisi SDM Organisasi dan Diklat Bawaslu Pamekasan Muhammad Imron mengatakan ada beberapa faktor yang menyebabkan 13 orang itu tidak memenuhi syarat untuk menjadi anggota Panwascam untuk Pilkada serentak tahun ini.
Pemerintah Kabupaten Sumeneb mengaku belum bisa menindaklanjuti perpanjangan kepala desa sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang desa. Salah satu perubahannya yaitu masa jabatan Kades yang awalnya 6 tahun, 3 periode menjadi 8 tahun dan maksimal 2 kali periode. Kepala Badan Hukum Pemerintah Kabupaten Sumeneb Hizbul Watan mengatakan perubahan Undang-Undang tentang desa memang sudah disahkan dan ditandatangani Presiden Joko Widodo per 25 April lalu. Namun perubahan aturan termasuk penambahan masa jabatan Kades tidak serta-merta langsung diimplementasikan. Pemerintah daerah perlu menunggu regulasi teknis untuk menindaklanjutinya. Ya, daerah menunggu itu, terutama kita di Sumeneb menunggu itu. Aturan pelaksanaan. Karena hal-hal yang mengatur teknis nanti diatur di aturan pelaksanaan. Jelas ketentuannya sebagaimana undang-undang. Cuman bagaimana teknisnya kita menunggu apa yang diatur di peraturan pelaksanaannya. Kita sama-sama menunggu masih. Pernyataan senada disampaikan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD Sumeneb Anwar Sahroni Yusuf. Diduga karena korsleting listrik, toko sepeda dan perlengkapan bangunan yang berada di Jalan Raya Angsana Desa Tlampe Tengah Kecamatan Karangpenang Kabupaten Sampang dilalap si jago merah. Kasih Pemadam Kebakaran Sampang M. Maftu Faturrahman menyampaikan peristiwa kebakaran toko tersebut terjadi di pagi hari sekitar pukul 05.47 waktu Indonesia Barat setelah pihaknya mendapatkan laporan dari warga sekitar. Toko sepeda dan perlengkapan bangunan tersebut diketahui milik Sodikin. Saat peristiwa itu pemilik tidak ada di toko dan hanya diketahui oleh tetangga di sekitar. Sedangkan dugaan sementara penyebab kebakaran diduga karena korsleting listrik. Untuk kronologis kejadian itu kebetulan penghuninya tidak ada di tempat karena penghuninya ada di luar, mungkin di rumah di tempat tinggalnya atau di luar. Tadi konfirmasi itu penghuninya tidak ada di tempat, jadi tetangga itu melihat ada kobaran api sehingga pemilik toko itu untuk ada kejadian kebakaran, ada api gitu. Terus melakukan ke Polsek melakukan informasi ke Damkar. Selang beberapa hari kebakaran melanda sebuah toko dan tempat servis barang elektronik di Kabupaten Pamekasan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerugian material diperkirakan mencapai 50 juta rupiah. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Basarnas Surabaya menggelar simulasi penyelamatan korban kecelakaan laut di perairan Pantai Slopeng, Kabupaten Sumeneb. Simulasi ini sebagai penutup kegiatan pelatihan kepada potensi SAR yang berasal dari seluruh daerah di Madura dengan fokus terhadap teknik pertolongan di permukaan air. Kepala Seksi Sumber Daya Kantor Basarnas Surabaya M. Zainal Arifin usai penutupan pelatihan pada 7 Mei 2024 memaparkan kemampuan teknik pertolongan di permukaan air sangat diperlukan bagi potensi SAR karena wilayah Madura dikelilingi perairan. Jelaskan pelatihan yang dilaksanakan sejak tanggal 1 Mei 2024 itu melibatkan 50 peserta dari 31 instansi maupun kelompok relawan mulai dari BPPD hingga perwakilan nelayan. Para potensi SAR yang dilatih ini satu yang memiliki kemampuan tentang teknik pertolongan di permukaan air. Yang kedua, ya, ini membangun solidaritas. Jadi pada saat pelaksanaan operasi SAR mempunyai visi yang sama, kemudian melakukan tindakan yang sama sehingga pola tindak dan pola pikirnya juga sama.
Yang jelas peserta yang mengikuti kegiatan ini diharapkan adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban moral mereka setelah mengikuti kegiatan pelatihan ini adalah ketika dibutuhkan oleh masyarakat ini bisa memberikan bantuan pertolongan. Perwakilan kelompok nelayan Hayurus mengungkapkan pelatihan yang diberikan Basarnas sangat bermanfaat dalam proses penyelamatan terhadap korban. Salah satunya tentang teknik evakuasi bagi korban yang mengalami cedera parah. Desa Bilapora, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan terpaksa gagal duduk di pelaminan bersanding dengan gadis pujaan hatinya karena ditangkap oleh anggota Sat Narkoba Polres Bangkalan. KBO Sat Narkoba Polres Bangkalan Ibtu Sarminto Bagus kepada sejumlah awak media mengatakan tersangka sudah lama menjadi target operasi Sat Narkoba dan akhirnya berhasil ditangkap di rumahnya dan langsung digiring ke tempat penyimpanan 55 poket narkoba siap edar. Dirinya menjelaskan tersangka dijadwalkan menikah dalam waktu dekat, namun karena diketahui menyembunyikan barang haram tersebut harus berurusan dengan pihak berwajib. Menurut data yang dihimpun oleh Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Dinkes KB Kabupaten Sempat dari Januari hingga Maret 2024, terdapat 133 kasus DBD di Kabupaten Sampang. Namun hingga bulan Mei 2024, jumlah kasus DBD melonjak tajam menjadi 260 kasus. Menanggapi hal ini, PJ Bupati Sampang Rudi Arifianto mengaku telah melakukan sidak ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zain RSMZ Sampang. Saya tekankan ini soal nyawa. Saya bilang ke jajaran, bayangkan itu kalau terkena anak atau keluarga sendiri. Ini penting karena apa? Ya demam berdarah itu penyakit yang kalau nggak waspada mematikan. Karena siklus kelana kudanya ini kan kadang dianggapnya kalau sudah turun itu panasnya dianggap sudah setor. Padahal itu kritis-kritisnya trombosit sekarang turun. Rudi Arifianto menekankan akan terus melakukan monitoring juga melakukan rapat koordinasi dengan camat dan semua puskesmas. Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan hingga memasuki bulan Mei 2024 masih kekurangan tenaga pendidik tingkat SD sampai SMP sebanyak kurang lebih 1.200 dari jumlah kebutuhan dan 130 kepala sekolah. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan Muhammad Yakub mengatakan kekurangan guru ASN baik PNS dan P3K tersebut rata-rata tersebar di semua lembaga SD negeri dan SMP negeri di 18 kecamatan. Dirinya menjelaskan sementara waktu untuk guru mata pelajaran di sejumlah sekolah tersebut diisi oleh guru sukuan, untuk kepala sekolah diisi pelaksana tugas.
Angka atau prevalensi stunting di Kabupaten Pamekasan 2023 naik menjadi 25,1% dari tahun sebelumnya 8,1%. Data tersebut berdasarkan hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI) yang dilakukan Kementerian Kesehatan. Namun Kepala Dinas Kesehatan Pamekasan, Saifuddin, merasa keberatan dengan data itu. Sebab jauh berbeda dengan hasil bulan timbang, yaitu 3,4% dari angka kehadiran 80%. Menurut Saifuddin, Dinkes Kesehatan Provinsi Jawa Timur akan mengundang perwakilan Kementerian Kesehatan untuk memberikan penjelasan terkait hal itu. Tunjangan khusus bagi guru ASN oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Mendikbudristek Nadiem Makarim di 6 desa di Kepulauan Sapeken, Kabupaten Sumeneb menjadi pendorong agar guru-guru yang bertugas di daerah terpencil terpenuhi hak kesejahteraannya dan berusaha sebaik mungkin untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas pengajarannya. Hidayatur Rahman, salah seorang guru ASN di SD Negeri Paliat 1 Kecamatan Sapeken, Kabupaten Sumeneb, mengatakan bantuan tunjangan khusus tersebut sangat menunjang ekonomi guru yang akhirnya terjaminnya keberlangsungan proses belajar dan mengajar. Hal itu juga menandakan bahwa pemerintah peduli kepada guru-guru yang mengajar di daerah khusus yang jauh dari keramaian kota. Kalau harapannya Bu ya, kalau di Sapeken itu ya biar semuanya mendapatkan gitu Bu, bukan cuma paliat atau yang apa, kan nggak semuanya dapat itu Bu. Ya kalau bisa lah semuanya kecamatan Pak Sapeken itu, soalnya kan dari segi apa geografisnya kan masih pulau ke pulau gitu Bu. Itu memang pulau-pulau Bu, dari kecamatannya itu ke pulau lagi ndak satu daratan gitu Bu kalau kecamatan Sapeken. Lain halnya dengan Imam Rasidi, guru ASN di SD Negeri Paliat 3 Kepulauan Sapeken, Kabupaten Sumeneb itu justru tidak menerima tunjangan khusus dari Mendikbudristek. Imam mengaku jika SD Negeri Paliat 3 hanya dirinya yang tidak mendapatkan tunjangan tersebut, sedangkan rekan guru lainnya menerima tunjangan itu. Sekian info sepekan edisi 12 Mei 2024, naskah dan narator Familia, produksi Radio Republik Indonesia Sumedang.